Yo, what's up guys? Capek nggak sih mikirin hal yang belum tentu terjadi? Guys, kalau kamu sering overthinking, ini saatnya untuk belajar cara melepaskan beban pikiran. Simak tipsnya ya. Kalian pernah nggak pas lagi santai, sendirian, atau bahkan lagi mau tidur, tapi kepala nggak bisa berhenti mikirin banyak hal guys? Entah soal kerjaan, tugas kuliah, skripsian, atau hubungan keluarga, pasangan, atau masa depan yang belum pasti. Dan bahkan hal kecil yang tiba-tiba jadi besar banget. Tenang, kalian nggak sendirian guys. Ini fenomena yang lagi banyak banget dialami orang-orang di zaman sekarang. Pikiran-pikiran yang terus berputar di kepala, kalau nggak bisa dikontrol, akan menimbulkan kecemasan atau bahkan depresi guys. Kecemasan yang populer sekarang disebut overthinking sebenarnya adalah buah-buah pikiran akan hal-hal yang belum pasti terjadi guys. Psikolog Fakultas UGM Dr. Nida Uy Hasanat MSI menjelaskan bahwa overthinking dalam kajian psikologi dimaknai sebagai cara berpikir yang berlebihan dan arahnya negatif. Namun istilah ini mengalami pergeseran makna di masyarakat, di mana overthinking diartikan sebagai pemikiran yang berlebihan saja. Dr. Nida menyampaikan kalau overthinking mendominasi kehidupan, maka akan menjadikan yang mengalaminya terdistorsi karena tidak berada dalam realitas. Banyak orang yang menjadi bermasalah karena sudah over itu tadi, dan bisa mengalami gangguan mental karena tidak bisa lagi membedakan antara realitas dengan yang sebenarnya baru ada dalam pikiran. Survei terbaru Indonesian National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menemukan sekitar 1 dari 20 atau 5,5% remaja usia 10-17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Bisa disebut orang dengan gangguan jiwa guys. Sementara sekitar sepertiga atau 34,9% memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang dengan masalah kejiwaan guys. Survei ini merupakan kerjasama para peneliti FKKMK UGM dengan The University of Queensland, Australia, dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Amerika Serikat. Para peneliti berasal dari Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Hasil survei menemukan gangguan cemas merupakan gangguan mental yang paling banyak dialami oleh remaja, mencapai 26,7%. Berikutnya, masalah terkait pemusatan perhatian dan hiperaktivitas mencapai 10,6%, depresi 5,3%, masalah perilaku 2,4%, dan stres pasca trauma 1,8%. Dan yang paling sedihnya lagi, beberapa remaja juga melaporkan kecenderungan perilaku bunuh diri dalam 12 bulan terakhir. Seram juga ya. Overthinking ini bisa berdampak buruk buat kesehatan mental. Pikiran yang nggak berhenti bikin kita stres, capek, dan lama-lama bisa burn out. Kayak komputer guys, yang dipaksa kerja terus tanpa berhenti, otak kita pun butuh istirahat. Overthinking yang terlalu sering bikin kita fokus ke hal-hal yang negatif, yang akhirnya bisa menambah kecemasan atau bahkan depresi. Hidup jadi nggak tenang karena kita terus-terusan mikirin hal yang belum tentu terjadi guys. Susah tidur, fokus jadi gampang buyar, dan emosional. Semua ini sering terjadi karena efek samping dari overthinking yang nggak bisa kita atasi guys, dan yang kalau terus-terusan bisa merusak kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ngomong-ngomong, kenapa sih kita gampang banget overthinking di zaman sekarang? Nah, ini nih beberapa hal yang kita tidak sadar pernah melakukannya dan bikin overthinking makin sering kita rasain guys. Mungkin kalian relate dengan beberapa hal ini. Guys, kalian sadar nggak? Zaman sekarang kayaknya info tuh nggak ada habisnya. Pertukaran informasi sekarang ini sangat cepat dan masif. Proses penyebaran informasi dan interaksi antara manusia pun semakin cepat dan terbuka. Scroll dikit di Instagram atau X, langsung deh ada berita terbaru. Terus buka WhatsApp, udah ada puluhan chat yang masuk. Kita bisa tahu apa aja yang terjadi di belahan dunia manapun dalam hitungan detik. Tapi apa benar semua informasi itu perlu kita pikirin? Nah guys, gara-gara otak kita sibuk merespons semua info ini, jadi seringkali kita malah kelebihan beban. Otak kita yang seharusnya bisa santai atau istirahat, malah kayak sibuk banget mikirin informasi-informasi yang gak semuanya penting untuk diketahui guys. Sekarang ini, siapa sih yang gak punya akun sosial media? Nih ya, berdasarkan survei We Are Social
sosial. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2024 adalah 139 juta orang, atau sekitar 49,9% dari total populasi. Jujur aja guys, dari sosial media kalian ngeliat banyak orang-orang yang seakan-akan hidupnya perfect banget. Ada yang kerjanya liburan terus, ada orang yang sudah sukses di usia muda, ada orang sukses punya bisnis sendiri, ada yang punya pasangan romantis banget, ada yang udah menikah, dan banyak lagi. Kalian tambahin sendiri deh. Dan nggak jarang kita jadi bandingin hidup kita sama mereka. Tanpa sadar kita mulai mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Atau apa gue kurang berusaha ya? Padahal guys, mungkin yang kita lihat cuman bagian paling indah dari hidup mereka. Tapi karena sering membandingkan diri, akhirnya kita makin sering overthinking. Kalian sadar nggak, membandingkan diri kita dengan orang lain akan menimbulkan rasa minder dan kurang percaya diri, perasaan iri, dan paling bahayanya, persepsi ketidaksempurnaan akan diri kita yang sangat besar. Wow, nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang tuh apa-apa serba cepat. Banyak dari kita yang merasa harus sukses di usia muda atau selalu produktif setiap hari. Apalagi di media sosial juga katanya sering ada narasi, kalau kamu nggak sibuk berarti kamu malas. Jadi kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, malah muncul rasa bersalah dan insecure. Emang iya ya guys, tekanan ini akhirnya bikin kita mikir terlalu banyak, bahkan untuk hal-hal kecil yang seharusnya bisa kita nikmati tanpa terlalu khawatir. Saat ini kita hidup di tengah budaya yang berkompetisi pada kesuksesan. Memang sama sekali tidak masalah untuk mengejar kesuksesan, namun kompetisi ini kadang menjadi buruk jika kita terlalu terobsesi sehingga membandingkan diri dengan orang lain. Padahal sukses tidak mengenal usia. Bisa saja kamu sukses di usia tua nanti. Contoh tokoh yang sukses di usia yang tidak muda seperti Colonel Sanders, pemilik restoran cepat saji yaitu KFC. Hingga usia 40 tahun, Colonel Sanders belum juga meraih kesuksesan. Dia membuka restoran pertamanya di usia 62 tahun guys. Dan banyak lagi orang-orang yang sukses di usia yang tidak lagi muda guys, seperti Stan Lee, seorang penulis, editor, penerbit, produser, sukses di usia 39 tahun. Karyanya seperti Fantastic Four, Spider-Man, X-Men, Thor, Hulk, semua karakter yang ada di film Marvel. Henry Ford sukses di usia 45 tahun. Dia adalah seorang pendiri dari Ford Motor Company. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, setelah mengalami penolakan dari banyak penerbit, karyanya Harry Potter meraih kesuksesan pada saat J.K. Rowling berusia 32 tahun. Banyak orang yang jadi mikir kalau waktu kita untuk sukses itu terbatas dan harus selalu produktif. Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi sayangnya tekanan untuk sukses cepat ini malah sering berujung overthinking. Dari pagi hari sampai malam hari, notifikasi dari HP tuh nggak ada habisnya. Kerjaan lah, chattingan, sosial media, semua seakan-akan minta perhatian kita terus-menerus. Menurut laporan bertajuk Digital 2023 Indonesia, warganet Indonesia menghabiskan 7 jam 42 menit per hari untuk internetan. Dengan kata lain, hampir sepertiga hari warganet Indonesia dihabiskan untuk internetan. Menurut laporan yang dirilis perusahaan media asal Inggris, VR Social, yang bekerja sama dengan Hootsuite ini, durasi internetan orang Indonesia pada 2023 tercatat lebih sebentar 55 menit atau berkurang 10,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Akhirnya, kita jarang banget punya waktu buat disconnect alias lepas sebentar dari semua gangguan ini. Dan makin susah buat merasa tenang karena kepala kita dipenuhi pikiran-pikiran tentang notifikasi yang masuk. Jadi ya, gak heran kalau overthinking makin gampang muncul. Tapi guys, tenang aja, walaupun overthinking kayak jadi bagian dari hidup kita, ada kok cara-cara buat ngurangin itu biar kita bisa hidup lebih nyaman dan pikiran tenang dan bisa mengontrol hal-hal dalam pikiran kita. Coba deh mulai dengan latihan mindfulness atau meditasi. Mindfulness ini sebenarnya sesimpel latihan buat fokus ke momen sekarang. Meditasi adalah salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran sehingga kita bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Praktek ini umumnya dilakukan dengan cara duduk tenang, memejamkan mata, dan mengatur pernapasan perlahan-lahan dan teratur setidaknya selama 10-20 menit. Banyak orang yang merasa bahwa diperlukan ruangan tenang, musik khusus, atau ritual tertentu untuk melakukan meditasi. Padahal, kamu bisa melakukannya kapan saja. Misalnya saat menunggu bus datang, istirahat di sela waktu kerja, atau di tengah kemacetan lalu lintas. Atau saat kita makan, kita benar-benar fokus menikmati makanan itu tanpa sibuk mikirin yang lain. Atau pas kita lagi jalan-jalan, coba deh perhatikan setiap langkah. Lihat sekitar, nikmati angin yang berhembus. Kalau kita sering latihan
mindfulness, lama-lama kita jadi terbiasa untuk nggak gampang terbawa pikiran-pikiran yang nggak perlu. Sosmed itu emang seru, tapi kadang tanpa sadar bikin kita ngerasa insecure dan fear of missing out, atau yang populer disebut FOMO. Jadi, nggak ada salahnya buat kasih batas waktu. Hal ini dilakukan akan dorongan diri sendiri dengan istilah menahan diri atau detox sosial media. Misalnya, 30 menit sehari atau cuma buka sosmed di waktu-waktu tertentu aja. Bisa juga dengan mematikan notifikasi di gadget untuk waktu tertentu untuk menghindari distraksi. Ini nggak cuma bikin kita lebih mindful, tapi juga bikin kita lebih fokus sama hal-hal yang sebenarnya penting dalam hidup kita sendiri, bukan cuma apa yang kita lihat di layar. Kebanyakan hal yang kita pikirkan sebenarnya hal yang belum terjadi guys, atau bahkan di luar kontrol kita. Daripada ngabisin waktu dan energi buat khawatirin hal-hal itu, ada istilah yang mengatakan yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. That's why it's called the present. Kutipan ini mengingatkan bahwa setiap hari adalah anugerah karena masa depan tidak pasti dan masa lalu sudah berlalu. Atau one day at a time, artinya jalani hidup satu hari demi satu hari. Fokus pada hari ini dan hadapi esok saat esok tiba. Coba fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Buat list kecil tentang hal-hal yang mau kamu lakuin hari itu aja dan jalani satu persatu. Menulis jurnal atau buku harian itu sering dianggap sepele, tapi kalian tahu nggak efeknya besar banget buat ngurangin overthinking. Dengan menulis, kita kayak lagi ngobrol sama diri sendiri. Bisa membantu kita mengeluarkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Saat kita menulis tentang apa yang membuat cemas, kita bisa melihat masalah tersebut dengan lebih jelas dan objektif. Ini bisa memberi kita perspektif baru dan mengurangi intensitas kecemasan. Terkadang pas nulis baru sadar kalau yang kita khawatirin tuh nggak sebesar itu. Jadi coba tulis semua yang lagi kamu pikirin setiap hari. Ini bisa ngebantu banget buat ngurangin beban di pikiran. Ngatasin overthinking juga bisa banget dengan cara sibukin diri di aktivitas yang positif. Entah itu olahraga, dengerin musik, ketemu teman, atau ngelakuin hobi yang bikin kita happy. Ngelakuin hobi yang menghasilkan karya atau hasil bisa meningkatkan rasa percaya diri. Beberapa hobi, terutama yang melibatkan aktivitas fisik seperti olahraga, bersepeda, atau menari, bisa merangsang produksi endorfin. Hormon ini membantu menimbulkan perasaan bahagia dan mengurangi kecemasan. Beberapa hobi yang dilakukan bersama seperti olahraga tim atau klub baca bisa membantu kita bertemu orang-orang baru dan mendapatkan dukungan sosial. Dengan menemukan hobi yang benar-benar disukai dan rutin melakukannya, kita memberi diri sendiri waktu untuk menikmati, bersantai, dan mengurangi beban pikiran. Saat kita sibuk dengan aktivitas yang bikin senang, pikiran kita jadi refresh dan lebih santai. So guys, jangan biarin overthinking merusak kebahagiaan kita. Ingat, nggak semua hal di dunia ini perlu kita pikirin. Kadang kita cuma perlu fokus di sini dan sekarang. Nikmati momen dan jalani yang terbaik yang bisa kita lakukan. Stay mindful, stay calm, and selalu utamakan kesehatan mental kalian ya. So, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten seru lainnya.